Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Mahera dengan NIM 22070151220. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme menurut Benjamin Samuel Bloom dan Cartwell. Apa sih humanisme itu? Humanisme berasal dari kata Latin humanus yang berasal dari kata homo yang berarti manusia. Humanus artinya sifat manusia atau keselarasan dengan sifat manusia. Humanisme diartikan sebagai paham yang melindungi harkat dan martabat manusia. Lalu, apa teori belajar humanisme itu? Teori belajar humanisme adalah teori yang didasarkan kepada psikologi manusia. Teori ini mengatakan bahwa manusia berhak atas kesadaran dirinya sendiri sebagai langkah belajar untuk pembelajaran. Proses pembelajaran itu sendiri harus diawali dengan tujuan memanusiakan manusia. Oleh karena itu, teori belajar humanisme bersifat abstrak, lebih dekat dengan penelitian dalam filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi dibandingkan dengan psikologi belajar. Menurut teori humanisme, proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa memahami diri dan lingkungannya. Teori humanisme dengan jelas menunjukkan bahwa pembelajaran dipengaruhi dan dikendalikan oleh cara berpikir dan bertindak, serta oleh emosional siswa yang mereka peroleh dari pengalaman. Lalu selanjutnya ada tokoh yang mengembangkan teori humanisme, yaitu Benjamin Samuel Bloom dan Cartwell. Benjamin Samuel Bloom itu lahir pada 21 Februari pada tahun 1913. Sepanjang hidupnya ia mencari penjelasan atas pembelajaran anak-anak dalam masa pendidikan. Lalu ada David R. Cartwell. Ini merupakan siswa dari Benjamin. Ia lahir pada 14 Mei 1921 dan dijuluki sebagai psikologi pendidikan di Amerika. Bloom dan Cartwell lebih menekankan pada memastikan bahwa siswa menguasai setelah menyelesaikan suatu acara pembelajaran. Tujuan pembelajaran disajikan kelompok menjadi 3 bidang yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Lalu, apa sih 3 taksonomi Bloom itu? Lalu, apa saja 3 taksonomi Bloom tersebut? Yang pertama ada kognitif. Kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. Ada 6 tingkatan pada kognitif ini. Yang pertama, mengingat. Kemampuan mengingat dan kemampuan mempresentasikan informasi yang dipelajari. Kedua, memahami. Kemampuan memahami suatu objek atau pokok bahasan pembelajaran, seperti kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, terus menangkap makna atau mengeksplorasi. Lalu yang ketiga ada penerapan atau application, kemampuan menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur pada situasi tertentu. Keterampilan ini mengacu pada kemampuan untuk mengubah materi dari pelajaran menjadi suatu yang lebih spesifik, seperti teori, rumus-rumus, konsep, atau ide. Yang keempat, menganalisis. Itu kemampuan membagi materi menjadi beberapa bagian dan menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya sehingga materi dapat dipahami dengan jelas. Lalu yang kelima ada mengevaluasi. Kemampuan dalam mempertimbangkan, menilai, menyimpulkan, menegaskan, memperjelas suatu materi yang telah dipelajarinya. Lalu yang keenam ada merancang, membangun sesuatu yang baru. Nah, tadi sudah dijelaskan yaitu kognitif. Nah, selanjutnya dari 3 taksonomi Bloom tersebut adalah psikomotor. Ada 5 tingkatannya. Yang pertama peniruan, yang kedua penggunaan, yang ketiga ketepatan, yang keempat pengerangkaian, dan yang kelima naturalisasi. Lalu dari 3 taksonomi Bloom tersebut yang terakhir ini adalah afektif. Nah, dalam afektif itu juga ada 5 tingkatan. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua merespon, yang ketiga penghargaan, lalu yang keempat pengorganisasian, dan yang kelima adalah pengalaman. Lalu di sini saya akan membahas tentang karakteristik teori humanisme. Yang pertama, fokusnya pada proses pembelajaran itu sendiri. Kemampuan seseorang dalam mengeksplorasi dirinya akan semakin besar. Ketika seseorang menerapkan pendekatan pembelajaran, maka fokus pembelajarannya adalah pada proses. Yang kedua, aspek kognitif dan emosional mempunyai peranan. Yang ketiga, mengutamakan pemahaman dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima, tidak seorang pun dapat mengatur atau menentukan proses pembelajaran yang sesuai bagi setiap individu.
Selanjutnya saya akan membahas tahap rancangan pembelajaran teori humanisme. Apa aja sih tahap-tahapnya? Yang pertama, pada awal pertemuan, guru dapat memotivasi siswa agar siap dan tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran telah dijelaskan oleh guru. Namun, jika ada siswa yang belum memahaminya, guru menjelaskan kembali untuk memastikan siswa benar-benar memahami arah pembelajaran. Lalu yang ketiga, penting bagi guru untuk memahami sifat dan watak siswa yang diajarnya, agar dapat mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang keempat, agar siswa tidak bosan, cobalah memberikan sumber materi melalui berbagai media kreatif, seperti buku atau modul pendidikan dan perlengkapan audio visual. Yang kelima, jalinlah komunikasi yang baik dengan siswa Anda agar dapat mengatur proses pembelajaran. Yang keenam, mendorong siswa untuk lebih kreatif dan peka terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, menjamin suasana belajar yang kondusif. Lalu yang kedelapan, melaksanakan kegiatan yang memungkinkan siswa aktif sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang terakhir akan saya bahas yaitu manfaat teori humanisme. Yang pertama, peserta didik menjadi lebih partisipasif, demokratis, dan manusiawi, dan mempunyai kebiasaan mempraktikkan pendekatan pembelajaran humanistik. Lalu yang kedua, dalam proses belajarnya, individu juga menjadi mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kesempatan dan kebebasan yang tidak terbatas bagi siswa. Berarti dengan sendirinya mereka menghormati kebebasan dan pendapat orang lain. Yang keempat, pendekatan pembelajaran humanistik juga meningkatkan semangat dan minat belajar siswa, karena mereka menikmati pembelajaran sesuai dengan keinginannya sendiri. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.